Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berdoa Mohon Pekerja, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 2. Kata Yesus kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12 menceritakan Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kata Yesus kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus melanjutkan nasihatnya kepada ke-70 murid. Katanya, "Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, Kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Dan perikop ini kita dapat melihat bahwa ada kelompok lain di luar kelompok 12 rasul. Di Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai ayat 6 diceritakan bagaimana Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka. Yang unik adalah
Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara-saudari terkasih, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Pertama, ke-70 murid diutus oleh Yesus untuk mendahului Yesus ke setiap kota atau tempat yang akan dikunjungi oleh Yesus. Hal ini sangat berbeda ketika Yesus mengutus ke-12 murid. Artinya, tugas ke-70 murid ini mirip dengan tim advance atau tim pendahulu. Contoh, kalau kita memperhatikan kunjungan Presiden Jokowi ke sebuah daerah atau negara, selalu ada tim advance atau tim yang mendahului. Tugas dari tim advance ini adalah memastikan bahwa kunjungan Bapak Presiden sukses dan lancar. Jika ada kendala atau masalah, maka tim advance ini yang mencari jalan keluar atau menginformasikan kepada Presiden. Jadi, sebelum pemimpin dunia atau seorang tokoh terkenal memakai cara dengan mengutus tim advance, Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu. Dari sini kita dapat membaca bahwa Tuhan Yesus ingin memastikan bahwa pewartaan Injil bisa diterima oleh semua orang. Sebab pewartaan Injil sangat penting untuk keselamatan manusia. Sangat disayangkan jikalau ada orang menolak dan menutup hatinya kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, hal kedua yang kita renungkan dari Injil hari ini adalah perkataan Yesus. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ungkapan Yesus ini adalah sebuah keprihatinan. Di satu sisi, Yesus prihatin dengan banyaknya jumlah orang-orang yang membutuhkan sentuhan kasih Allah. Ada banyak orang yang tersesat oleh ajaran duniawi. Ada banyak orang sakit yang mengharapkan kesembuhan. Dan ada banyak orang yang terkukung oleh hal-hal duniawi dan mengharapkan kelepasan. Sementara di sisi yang lain, hanya sedikit orang yang bersedia bekerja di ladang Tuhan. Kita pun dapat melihat kenyataan di sekeliling kita. Panggilan untuk menjadi imam, bruder, dan suster mulai merosot. Yang paling terasa adalah di negara-negara maju yang mayoritas Katolik. Di Italia, Spanyol, Perancis, atau Portugal, banyak anak muda yang lebih memilih menjadi pemain bola, menjadi pengusaha, atau karyawan dengan gaji dan fasilitas yang mewah. Karena itu, Injil hari ini mendorong kita berdoa agar Tuhan mengirimkan pekerja untuk tuaian. Apakah selama ini kita menyadari bahwa gereja adalah milik kita bersama,
sehingga kita perlu berdoa agar Tuhan mengirim pekerja untuk tuayan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkata, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kami mohon agar Engkau berkenan mengirimkan para pekerja untuk tuayan, yakni umat-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.